Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada tahun 1994, di salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Dimas mengalami serangkaian kejadian yang tak pernah ia lupakan. Saat itu, ia bekerja di sebuah perusahaan negara tingkat nasional. Karena masih lajang, ia memutuskan untuk mencari tempat kos yang cukup jauh dari kantor tempatnya bertugas, sekitar 3 km jaraknya. Baginya, tinggal terlalu dekat dengan tempat kerja justru menghilangkan sensasi pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Sebulan setelah menetap di tempat kos barunya, Dimas mendengar tentang sebuah warung bakso yang terkenal sangat ramai dan memiliki cita rasa yang luar biasa. Warung itu berjarak sekitar 500 meter dari tempat kosnya. Andri, rekan sekantornya yang juga penggemar bakso, sering bercerita dengan penuh antusiasme mengenai kelezatan bakso di warung tersebut. Menurut Andri, rasa bakso di sana begitu istimewa, bahkan lebih enak daripada yang pernah ia coba di kampung halamannya di Pekalongan. Rasa penasaran membuat Dimas akhirnya memutuskan untuk mengunjungi warung bakso itu. Berbeda dengan teman-temannya yang lebih suka makan bersama, ia lebih nyaman pergi sendiri. Setibanya di warung tersebut, ia harus menunggu hampir 20 menit sebelum pesanannya datang. Ruko kecil yang digunakan sebagai tempat berjualan terasa begitu sempit, dipenuhi oleh pelanggan yang mengantri. Sesuai dengan cerita Andri, bakso di sana memang luar biasa lezat. Dengan harga Rp500 per porsi, yang tergolong mahal pada masa itu, Dimas merasa sangat puas dengan rasanya. Sejak kunjungan pertamanya, Dimas hampir setiap malam datang ke warung itu. Makan malamnya yang biasa berupa nasi campur kini lebih sering digantikan dengan semangkuk bakso favoritnya. Namun, suatu malam, ada sesuatu yang terasa sedikit janggal. Karena beban pekerjaan yang menumpuk, Dimas baru bisa pulang dari kantor sekitar pukul 9 malam. Ia merasa khawatir, sebab menurut Andri, warung bakso itu biasanya tutup sekitar jam 9 atau bahkan lebih awal jika dagangannya sudah habis. Dengan terburu-buru, ia bergegas menuju warung tersebut, terlebih beberapa warung makan di sekitar kantornya juga sudah tutup. Jika warung bakso itu juga tutup, kemungkinan besar ia akan melewatkan makan malam. Namun, keberuntungan masih berpihak padanya. Setibanya di sana, sang pemilik warung memberitahu bahwa hanya tersisa 1 porsi bakso. Beberapa pelanggan yang datang setelahnya bahkan harus ditolak karena stok sudah habis. Seperti biasa, Dimas menikmati baksonya dengan lahap. Rasa yang ditawarkan masih tetap istimewa, sama seperti pertama kali ia mencicipinya. Setelah selesai makan, ia meminta izin untuk duduk sejenak sambil menikmati sebatang rokok. Sambil menghembuskan asap rokoknya, matanya memperhatikan si pemilik warung yang mulai membereskan dagangannya. Tak lama kemudian, seorang remaja menghampirinya. Dari penampilannya, Dimas memperkirakan anak itu berusia sekitar kelas 2 atau 3 SMA. Percakapan di antara mereka pun mengalir dengan santai, hingga akhirnya sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Dimas menanyakan namanya, remaja itu memperkenalkan diri sebagai Dwi, anak tertua dari pemilik warung bakso, Pak Sugeng. Namun, ada yang terasa janggal. Dalam tradisi penamaan Jawa, kata Dwi berarti anak kedua. Jika benar ia adalah anak sulung, namanya seharusnya tidak menggunakan kata tersebut. Kejanggalan itu terjawab ketika Dwi menjelaskan bahwa kakaknya, Eko, telah meninggal sekitar setahun yang lalu. Dimas mengangguk paham dan melanjutkan obrolan sambil menikmati sisa es teh serta beberapa hisapan terakhir dari rokoknya. Sesekali, ia menawarkan rokok kepada Dwi, tetapi remaja itu menolak dengan alasan dilarang oleh ayahnya. Percakapan mereka terus berlanjut hingga Dwi bercerita bahwa ayahnya berasal dari Wonogiri dan baru sekitar 6 bulan yang lalu menyewa ruko untuk berjualan bakso di tempat itu. Namun, di tengah obrolan, Dwi tiba-tiba berpamitan. Ia beralasan harus membantu ayahnya mencuci mangkuk dan mempersiapkan daging untuk dagangan esok hari.
Selama ini, meskipun hampir setiap malam Dimas makan bakso di warung itu, ia tidak pernah sekalipun berbincang dengan pemiliknya. Warung yang selalu ramai membuatnya sulit untuk sekadar berbicara. Baru pada malam itu, ia mengetahui bahwa pemilik warung bernama Pak Sugeng dan berasal dari Wonogiri. Ketika Dwi menuju dapur dan tirai pintu sedikit terbuka, mata Dimas menangkap sesuatu yang membuatnya ragu terhadap apa yang baru saja dilihatnya. Sekilas, ia melihat seorang laki-laki mengangkat sesuatu dari dalam panci besar. Benda itu menyerupai kain atau potongan baju. Seketika muncul pertanyaan dalam benaknya. Ia merasa tidak mungkin ada bumbu yang berbentuk seperti itu. Di matanya, benda tersebut tampak seperti celana dalam atau sesuatu yang mirip dengannya. Dimas mulai berpikir, tetapi tetap tidak menemukan jawaban. Ia sama sekali tidak memahami cara meracik bumbu bakso ataupun mengolah dagingnya. Namun, tetap saja ada sesuatu yang terasa janggal di hatinya. Satu hal lagi yang semakin mengusik pikirannya adalah laki-laki yang mengangkat kain itu terlihat seperti Pak Sugeng, tetapi dengan perawakan yang berbeda. Entahlah, firasatnya berkata demikian. Karena tidak menemukan jawaban dan menganggap itu bukan hal penting, Dimas pun memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Saat tiba di halte sebelum memasuki lorong menuju tempat kosnya, Dimas melihat seseorang duduk sendirian di sana. Pandangannya kurang jelas, tetapi sekilas sosok itu mengingatkannya pada Dwi, remaja yang tadi mengajaknya berbicara dan mengaku sebagai anak Pak Sugeng. Namun, Dimas mengabaikan perasaannya dan karena kelelahan, ia segera terlelap setelah membaringkan tubuhnya di atas kasur. Keesokan harinya, saat jam istirahat siang, Andri datang dengan kabar mengejutkan. Ia mengatakan bahwa semalam lupa memberitahu Dimas tentang berita yang kurang menyenangkan mengenai warung bakso Pak Sugeng. Andri sendiri mengaku tidak terlalu percaya, tetapi menurut teman-teman di tempat kosnya, warung tersebut diduga menggunakan pesugihan penglaris. Salah satu bukti yang sering disebutkan adalah beberapa orang mengaku melihat Pak Sugeng memasukkan celana dalam ke dalam panci bakso. Konon, itu adalah salah satu syarat pesugihan yang digunakannya. Dimas terkejut mendengar hal itu. Ingatannya segera kembali ke kejadian malam sebelumnya, ketika ia melihat seseorang mirip Pak Sugeng mengangkat sesuatu yang menyerupai potongan kain dari dalam panci besar. Meski begitu, Dimas tidak ingin membicarakan hal tersebut dengan Andri. Ia tidak mau menjadi bagian dari penyebar rumor yang belum tentu kebenarannya. Namun, hal ini tetap mengusik pikirannya, terlebih karena ia sudah sangat ketagihan dengan cita rasa bakso di warung itu. Malam harinya, karena pekerjaan yang menumpuk, Dimas akhirnya makan di warung depan kantornya. Keputusan ini bukan karena ia terpengaruh oleh cerita Andri, tetapi lebih karena ia tidak ingin kehabisan makanan jika harus pergi ke warung Pak Sugeng. Hal serupa terjadi pada 2 malam berikutnya. Pekerjaan yang selesai terlalu larut membuatnya tidak bisa menikmati bakso favoritnya. Setelah 3 malam tidak menyantap bakso di sana, malam itu Dimas memutuskan untuk kembali. Ia ingin mengobati kerinduannya terhadap cita rasa istimewa bakso Pak Sugeng. Sebenarnya, siang tadi Andri kembali membawa cerita yang serupa, bahwa ada beberapa orang lagi yang mengaku melihat celana dalam dimasukkan ke dalam panci bakso. Namun, dalam hati Dimas hanya menduga bahwa semua itu adalah fitnah dari pesaing Pak Sugeng yang merasa terganggu oleh keberadaan warungnya. Dengan keyakinan itu, ia membuang segala kemungkinan buruk dari pikirannya dan tetap pergi ke warung tersebut. Malam itu, takdir justru mempertemukannya dengan kejadian yang jauh lebih mengejutkan. Saat sedang menikmati baksonya, seorang pekerja warung masuk ke dapur sambil membawa tumpukan mangkuk kotor. Kali ini, apa yang terlihat oleh Dimas jauh lebih jelas. Seorang laki-laki sedang mengangkat sehelai celana dalam dari dalam panci besar. Ya, itu benar-benar celana dalam. Sama seperti beberapa hari lalu, laki-laki itu mirip dengan Pak Sugeng, tetapi memiliki perawakan yang aneh. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, Pak Sugeng ternyata sedang duduk di meja kasir saat itu. Dimas merasakan gelombang mual yang semakin kuat, tetapi ia berusaha menahannya agar tidak mengganggu pengunjung lain.
Akhirnya, sisa bakso yang ada di hadapannya tidak dihabiskannya. Perasaan merinding mulai menjalar di tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera meninggalkan warung itu dan pulang dengan pikiran yang sangat terganggu oleh apa yang baru saja dilihatnya malam itu. Cerita yang selama ini diabaikan oleh Dimas kini mulai terasa semakin nyata. Apalagi, kondisi warung Pak Sugeng yang terlihat jauh lebih sepi dibanding biasanya semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Otaknya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Bisa jadi, cerita yang disampaikan oleh Andri memang benar adanya, bahwa Pak Sugeng menggunakan pesugihan penglaris, dan bukti nyatanya adalah celana dalam yang dimasukkan ke dalam panci besar di dapur. Tiba-tiba, Dimas teringat Dwi, anak Pak Sugeng, yang pernah mengatakan bahwa kakaknya telah meninggal setahun yang lalu. Ingatannya lalu tersambung dengan cerita tentang pesugihan dan tumbal. Dugaannya semakin liar. Jika kabar itu benar, bukan tidak mungkin kakak Dwi yang bernama Eko telah menjadi tumbal dalam praktik pesugihan bapaknya. Meski terdengar berlebihan, Dimas tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu begitu saja. Di dalam kamar, perutnya terasa lapar, tetapi ia malas keluar untuk membeli makanan. Rasa mual akibat kejadian celana dalam tadi belum juga hilang. Sejak saat itu, ia merasa kehilangan selera makan bakso, meskipun sebelumnya sangat menyukainya. Namun, cerita yang disampaikan oleh Andri semakin menarik perhatiannya. Andri mengatakan bahwa semakin lama, semakin banyak orang yang mendengar rumor tersebut. Bahkan, ada lebih banyak pembeli yang mengaku melihat sosok mirip Pak Sugeng memasukkan atau mengangkat celana dalam dari dalam panci di dapur. Menurut Andri, warung bakso Pak Sugeng semakin kehilangan pelanggan. Dimas pun mengingat kembali saat terakhir kali ia makan di sana dan menyadari bahwa warung itu memang jauh lebih sepi dibanding sebelumnya. Kesimpulan yang bisa ia tarik adalah bahwa cerita yang disampaikan Andri semakin mendekati kebenaran. Ia sendiri sudah 2 kali menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa ada celana dalam yang diangkat dari dalam panci. Meski belum bisa memastikan apakah Pak Sugeng benar-benar menggunakan pesugihan, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang terus menghantuinya. Satu hal yang membuat Dimas semakin merinding adalah perawakan laki-laki yang mengangkat celana dalam tersebut. Meskipun wajahnya sangat mirip dengan Pak Sugeng, tubuhnya tampak aneh dan berbeda. Dalam kejadian kedua, otaknya mulai menelusuri kemungkinan yang lebih menyeramkan, bahwa sosok itu mungkin bukan manusia. Tak tahan menyimpan semuanya sendiri, Dimas akhirnya menceritakan kejadian yang ia alami kepada Andri. Andri semakin bersemangat. Menurutnya, banyak pembeli bakso yang mengalami kejadian serupa, bahkan ada yang mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Di tempat kosnya, cerita tentang makhluk-makhluk mengerikan yang terlihat di dapur warung Pak Sugeng semakin tersebar luas. Akibatnya, warung tersebut semakin hari semakin sepi. Waktu pun berlalu, dan selama sebulan penuh, Dimas tak pernah lagi membeli bakso di sana. Bahkan, ia benar-benar kehilangan selera terhadap makanan favoritnya itu. Hingga suatu hari, ia mendapatkan surat keputusan untuk pindah tugas. Meski berat, ia harus meninggalkan Kebumen dan pindah ke Salatiga. Setelah berpamitan kepada teman-temannya, ia mulai mengemasi barang-barangnya. Tak lupa, ia juga berpamitan dengan ibu kos dan beberapa tetangga kamar. Namun, sebelum benar-benar pergi, ada satu hal yang masih mengusik pikirannya. Ia ingin melihat kondisi warung bakso Pak Sugeng untuk terakhir kalinya. Sore itu, sebelum berangkat ke kampung halamannya di Purbalingga dengan sepeda motor, ia memutuskan untuk melewati warung tersebut. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa ruko itu telah tutup. Banner besar bertuliskan, Bakso Solo, yang selama ini mencolok pun sudah tidak ada lagi. Rasa penasaran membuatnya berbincang dengan seorang tukang becak yang kebetulan sedang mangkal di dekat sana. Sambil menawarkan rokok, ia mulai berbicara dengan pria yang mengaku bernama Pak Suto. Dari obrolan itu, Dimas mendapat informasi bahwa warung bakso Pak Sugeng telah tutup sekitar 3 minggu yang lalu. Dengan suara sedikit berbisik, Pak Suto mengatakan bahwa banyak orang percaya bahwa Pak Sugeng memang menggunakan pesugihan.
Bahkan, desas-desus mengatakan bahwa anaknya telah menjadi tumbal. Mendengar itu, Dimas merasakan tenggorokannya tercekat. Ia langsung teringat obrolannya dengan Dwi yang mengatakan bahwa kakaknya sudah meninggal. Rasanya, tak mungkin ada asap tanpa api. Meskipun kemungkinan bahwa semua ini hanyalah fitnah tetap ada, tetapi sulit untuk mengabaikan bahwa begitu banyak orang mempercayai hal ini tanpa alasan yang jelas. Pak Suto juga menambahkan bahwa Pak Sugeng telah pindah entah kemana, karena ruko tempat warungnya hanya dikontrak. Setelah berbincang ringan dengan temannya, Dimas pun melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, ia segera menceritakan kepada ayahnya tentang sebuah warung bakso di dekat tempat kosnya yang dicurigai oleh banyak orang sebagai warung yang menggunakan pesugihan. Mendengar hal itu, sang ayah mengiyakan bahwa memang masih ada beberapa pedagang makanan yang memakai cara-cara seperti itu demi melariskan dagangan mereka. Menurut ayahnya, salah satu bentuk pesugihan yang paling ekstrim adalah yang melibatkan tumbal dari anggota keluarga sendiri. Salah satu tandanya, selain perbedaan rasa antara makanan yang dimakan di tempat dengan yang dibawa pulang, adalah adanya benda-benda tertentu yang dimasukkan ke dalam panci. Salah satunya adalah celana dalam. Mendengar hal tersebut, Dimas langsung teringat kembali pada berbagai kabar yang pernah ia dengar, termasuk cerita Dwi tentang kakaknya yang meninggal. Semakin kuat dugaannya bahwa warung bakso milik Pak Sugeng mungkin memang benar menggunakan pesugihan. Satu hal yang cukup ia sesali adalah bahwa ia tak pernah mencoba rasa bakso Pak Sugeng saat membawanya pulang. Selain membahas tentang warung bakso tersebut, Dimas juga memberitahu ayahnya bahwa mulai Senin lusa ia akan pindah tugas ke Salatiga. Singkat cerita, pada hari Minggu ia berangkat ke Salatiga untuk mencari tempat kos baru. Ternyata, kehidupan di kota tersebut cukup nyaman. Teman-teman sekantornya serta warga sekitar sangat ramah dan menyenangkan. Sejak peristiwa warung bakso Pak Sugeng, Dimas memutuskan untuk tidak lagi membeli bakso. Ia mengganti menu makan malamnya dengan nasi campur atau nasi goreng, yang kebetulan banyak dijual di sekitar tempat kosnya. Hingga suatu hari, setelah sekitar 3 bulan tinggal di Salatiga, Dimas terpaksa makan bakso lagi. Malam itu, ia sengaja berkeliling mencari warung baru karena ingin mencoba makanan lain, setelah bosan makan di tempat yang sama setiap malam. Namun, tiba-tiba hujan deras turun, sementara ia lupa membawa jas hujan. Akhirnya, ia berteduh di depan sebuah ruko yang ternyata merupakan warung bakso. Karena sangat lapar dan hujan tak kunjung reda, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam warung tersebut. Saat menikmati semangkuk bakso, Dimas mendapati bahwa rasanya begitu lezat, mengingatkannya pada bakso buatan Pak Sugeng. Ia pun mulai berpikir bahwa cita rasa bakso yang enak tidak selalu berhubungan dengan pesugihan seperti yang dulu dituduhkan kepada Pak Sugeng. Namun, semua pikirannya berubah ketika seseorang menepuk bahunya dan memanggilnya. Saat menoleh, betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok yang berdiri di hadapannya, Pak Sugeng sendiri. Merasakan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul, Dimas buru-buru menyalakan rokok untuk menyembunyikan kegelisahannya. Pak Sugeng kemudian mulai mengajaknya mengobrol. Meskipun merasa merinding, Dimas tetap berusaha melayani percakapan itu. Dalam perbincangan tersebut, Pak Sugeng menceritakan bahwa dahulu, di Kebumen, kontrak rukonya sudah habis dan pemilik ruko meminta uang sewa yang jauh lebih tinggi. Karena itulah, ia memutuskan untuk pindah ke Salatiga dan membuka usaha di tempat baru. Saat mendengarkan cerita tersebut, Dimas tak sengaja memperhatikan sorot mata Pak Sugeng. Berdasarkan ilmu yang pernah ia dapatkan dari seorang teman yang kuliah di jurusan psikologi, ia merasa bahwa pria di depannya sedang berbohong. Dugaan itu semakin kuat ketika ia kembali teringat pada berbagai cerita yang beredar tentang dugaan pesugihan yang dilakukan oleh Pak Sugeng. Lebih lanjut, Pak Sugeng juga mengungkapkan bahwa ia memiliki 3 orang anak, namun 2 anak tertuanya telah meninggal dunia. Salah satu anaknya yang meninggal adalah Eko, sementara anak keduanya, Dwi, meninggal sekitar sebulan sebelum ia pindah ke Salatiga, saat warung baksonya masih beroperasi di Kebumen.
jantung Dimas seolah dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Otaknya kembali menggiring ingatan pada perbincangannya dengan Dwi suatu malam di warungnya di Kebumen. Kali ini, setelah memperhatikan sorot mata Pak Sugeng, ia mulai yakin bahwa apa yang dikatakan pria itu memang benar, 2 anak tertuanya telah meninggal dunia. Hujan masih turun dengan deras, tetapi perasaan merinding yang semakin kuat membuat Dimas memutuskan untuk segera berpamitan dengan sopan. Pak Sugeng sempat menahannya, namun Dimas beralasan bahwa ada urusan sangat penting yang harus segera ia selesaikan. Tanpa pikir panjang, ia pun nekat menerobos hujan deras demi segera meninggalkan tempat itu. Baginya, terjebak dalam hujan yang membasahi tubuhnya jauh lebih baik daripada harus terus berbincang dengan Pak Sugeng dan dihantui segala cerita buruk yang pernah ia dengar tentang pria itu. Ketika hampir sampai di perempatan, kejadian aneh kembali terjadi. Saat berhenti di lampu merah, Dimas mendengar suara sayup-sayup memanggil namanya. Penasaran, ia menoleh ke arah sumber suara. Di seberang jalan, tampak sebuah halte dan seorang laki-laki yang tengah duduk di sana. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi firasat Dimas menangkap bahwa itu adalah Dwi. Perasaan merinding kembali menyeruak, apalagi sosok itu terlihat berdiri dan melambaikan tangan seolah meminta pertolongan. Namun, sesaat kemudian pandangannya tertutup oleh lalu lintas kendaraan besar yang melintas. Begitu bis dan truk-truk itu telah berlalu, halte tersebut tampak kosong, seolah tak pernah ada siapapun di sana. Dengan perasaan yang tak karuan, Dimas segera memacu motornya dengan kecepatan tinggi hingga tiba di tempat kos. Setibanya di sana, ia langsung merebus air untuk mandi. Setelah selesai membersihkan diri dan menunaikan salat Isya, ia duduk merenung di depan kamar. Kejadian tadi begitu jelas tergambar di benaknya, semakin meyakinkannya bahwa yang memanggil dan meminta tolong itu benar-benar Dwi. Namun, sesuatu yang mengusik pikirannya adalah cerita Pak Sugeng sebelumnya, bahwa kedua anaknya telah meninggal, yaitu Eko dan Dwi. Ketakutan mulai menyeruak, menghadirkan kekhawatiran baru yang lebih besar dari sekadar dugaan pesugihan. Jika benar Dwi telah meninggal saat warung bakso itu masih berdiri di Kebumen, lantas siapa yang ia ajak berbincang malam itu? Perasaan takut yang tak tertahankan membuat Dimas segera masuk ke dalam kamar dan menenggelamkan dirinya dalam selimut tebal. Namun, kengerian ternyata belum berakhir. Setelah berjuang cukup lama untuk tidur, ia tiba-tiba merasa berada di sebuah tempat asing. Tempat itu adalah sebuah ruangan sempit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari luar. Dengan langkah perlahan, Dimas mendekati jendela untuk memeriksa apa yang terjadi. Pemandangan yang tersaji di hadapannya membuat tubuhnya kaku karena ketakutan. Dari kejauhan, tampak seorang pria menyeret 2 pemuda. Keduanya meronta-ronta dengan sekujur tubuh penuh luka menganga. Mereka berteriak minta tolong, tetapi suara mereka terdengar sayup-sayup di telinga Dimas. Wajah mereka sulit dikenali karena penuh luka dan darah. Meski demikian, ada sesuatu yang membuat Dimas merasa familiar dengan suara mereka. Ia ingin keluar dan menolong, tetapi jendela terlalu kecil, sementara pintu yang ia coba buka ternyata terkunci dari luar. Teriakan kedua pemuda itu semakin nyaring hingga akhirnya perlahan melemah dan akhirnya terhenti. Ketika Dimas kembali mengintip dari jendela, ia melihat bahwa keduanya sudah tak lagi bergerak. Air mata mengalir dari matanya. Ia merasa begitu terpukul karena tak bisa melakukan apapun untuk menolong mereka. Namun, kejadian yang paling mengejutkan terjadi sesaat kemudian. Pria yang menyeret 2 pemuda itu tiba-tiba menoleh langsung ke arah Dimas. Mata mereka bertemu, dan seketika tubuh Dimas membeku dalam ketakutan. Wajah pria itu kini terlihat jelas, Pak Sugeng. Spontan, Dimas berteriak sekuat tenaga. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, membasahi pakaian yang ia kenakan. Detik berikutnya, ia tersentak bangun oleh suara jam weker. Nafasnya tersengal, dan baru ia sadari bahwa semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi. Namun, mimpi itu begitu nyata hingga membuat tubuhnya masih gemetar. Ketika menatap jam, waktu telah menunjukkan pukul 4:30 pagi.
Dengan napas yang masih berat, Dimas menghembuskan udara panjang, berusaha menenangkan diri. Ia pun segera bersiap untuk menunaikan salat subuh, menyadari bahwa hari itu ia harus kembali beraktivitas dan masuk kantor.